Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah pengajian hikam sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita buka pengajian kita dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan bacaan Ummul Quran ini, kita niatkan yang pertama kali untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang mencintai ilmu dan semakin bertambah dan bermanfaat ilmu pengetahuan kita, orang-orang yang mencintai agama dan semakin baik keberagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Niat yang kedua, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk kedua orang tua beserta keluarga kita semua. Semoga mereka yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan yang baik, kesembuhan dari segala penyakit, rezeki yang halalan thayyibah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan semua urusan mereka fid dunya wal akhirah. Untuk keluarga kita yang sudah meninggalkan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melapangkan kehidupan mereka di alam kuburnya, mengampuni segala khilaf dan dosa mereka, serta menyatukan kita semua bersama mereka kelak di dalam kuburnya, niat di dalam surganya. Niat yang ketiga, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk semua orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal ibadah mereka serta membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini sebelum kita mengaji, saya ingin menyampaikan selamat milad, selamat ulang tahun kepada keluarga, ikatan keluarga alumni Pondok Pesantren Darul Rahman yang malam hari ini berulang tahun ke-37. Semoga Allah senantiasa bersama pengurus Iqdar, Haji Ahmad Multazam, Sekjen Haji Ahmad Khairuddin, senantiasa bisa berkhidmat bukan saja kepada pesantren, Pak Kiai, majelis guru dan para santri, tetapi juga bisa berkhidmat untuk agama, bangsa dan negara. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan membahas hikmah yang ketiga. Tentunya seperti saya sampaikan, setiap hikmah ini saling berkaitan. Hikmah yang ketiga yang berbunyi sawabiqul himami la takhriqu aswara al-aqdari. Hikmah ini Imam Ibnu Athaillah berkata, sawabiqul himam. Sawabikul himam, himam itu jamaknya himmah. Dia dalam bahasa Arab sama dengan azimah. Ini kalau santri Darul Rahman yang sudah kelas 2 sanawiyah ke atas,
itu biasanya setiap pelajaran itu mufrodatnya sudah dari bahasa Arab ke bahasa Arab. Misalnya kata-kata jalasa itu dikasih mufrodat qa'ada, kan begitu. Ada kata bahasa Arab namanya fa'ala, itu dikasih mufrodat misalnya amila. Nah, al-himam ini atau merupakan kata jamak dari himmah, itu dalam bahasa Arabnya sama dengan azimah. Azimah itu artinya keinginan yang kuat. Ini sebagian ulama membedakan antara niat dengan azimah. Kita ini sering mungkin baru berniat tapi belum berazam. Satu contoh misalnya, pagi tadi mendengarkan pengajian dari Pak Kiai Sukron misalnya tentang keistimewaan sholat malam. Maka setelah pengajian tadi, terdetik di dalam hati kita yang mendengar untuk melaksanakan sholat apa itu? Tahajud malam ini. Kalau niat, ya sekedar niat. Pokoknya saya nanti malam mau sholat apa itu? Tahajud. Tetapi kalau sudah azimah, berazam, itu sudah melakukan apa itu? Persiapan. Persiapan yang mendukung supaya dia bisa melaksanakan sholat tahajud nanti malam. Misalnya, dia tidak banyak makan di waktu sore sampai menjelang isya. Karena kalau isya makan kenyang sekali, boleh jadi tidurnya akan apa itu? Pulas. Maka dia mengurangi makan. Kemudian boleh jadi dia tidur di tempat yang tidak nyaman. Karena kalau tidur dengan AC yang dingin, kemudian spring bed yang empuk, ada selimutnya, itu mungkin hanya ulul azmi minar rusul yang bisa apa itu? Bangun malam. Kalau model saya, dapat ruangan yang seperti itu, ya pulas sampai pagi. Maka saya karena ingin sholat tahajud misalnya, walaupun ada di kamar hotel yang bagus, saya turun tidur di mana itu? Di bawah di karpetnya. Kenapa? Saya betul-betul ingin sholat nanti malam. Ini namanya orang sudah pakai apa ini? Azam. Kemudian naruh alarm. Alarm jam itu misalnya tidak ditaruh di samping kupingnya. Tidak ditaruh di tempat yang terjangkau oleh tangan. Karena kalau alarmnya bunyi, nanti tangannya pasti akan apa itu? Matikan. Begitu dia bunyi lagi, dimatikan lagi. Tapi kalau sudah punya azam, itu keinginan yang apa ini? Yang kuat, mungkin taruh alarmnya di atas lemari. Mungkin alarmnya tidak satu. Bahkan mungkin apa ini? 3. Yang berbunyi setiap 1 menit lewat. Sehingga orang tadi dikatakan memiliki yang namanya apa itu? Azimah. Jadi azimah itu adalah keinginan yang kuat. Kata Ibnu Athaillah, sawabiqul himam. Keinginanmu yang menggebu-gebu. Kemauanmu yang sangat keras. Bahasa Indonesianya itu sangat ingin. Itu kata Ibnu Athaillah, la takhriku. Dia tidak mampu melobangi. Ini kalau kata-kata takhriku itu sama dengan pengajian yang lalu. Waktu membahas tentang hikmah yang kedua, saya bercerita tentang Nabi Musa dengan Nabi siapa ini? Khidir. Itu kan Nabi Musa begitu diajak naik kapal sama Nabi Khidir, kapalnya diapakan sama Nabi Musa? Dilobangi. Maka Nabi Musa protes sama Nabi Khidir, iya kan? Kata Nabi Musa, akharaqtaha. Nah, kharaqa itu melubangi. Kata Ibnu Athaillah, yang namanya keinginan kuat setiap orang itu tidak mampu melobangi. Melobangi apa? Aswar. Aswar itu jamaknya surun. Ya. Sur itu tradisi orang dulu. Yang namanya kota, yang namanya rumahnya raja, itu mesti dikasih apa itu? Surun. Kayak pesantren kita, itu di depannya, supaya santri tidak gampang lari, tidak gampang keluar masuk, maka dikasih apa itu? Pagar. Ini namanya dalam ilmu balaghah ini tasbih. Ya. Ibnu Athaillah menyamakan, memberikan umpama, kehidupan manusia itu di hadapan al-aqdar, ketentuan dan takdir dari siapa ini? Allah. Kata Ibnu Athaillah, keinginan kamu sebagai manusia
Sekuat apapun kamu punya kemauan, kamu punya keinginan, kamu punya ambisi, dia jangankan untuk melampaui, jangankan untuk meloncati. Kayak kita ada di dalam pesantren ini, kalau dikunci semua, kan ada santri yang nakal kepengen apa itu? Kabur. Nah, kabur itu kan dengan apa itu? Dengan lompat pagar. Ini kata Ibnu Athaillah, jangankan untuk lompat, bahkan untuk membuat apa ini? Lubang saja, sekedar jangankan orangnya, tangan jarinya satu untuk lolos dari takdir Allah, itu tidak apa itu? Tidak mungkin. Jadi orang, kata Ibnu Athaillah, hidup itu seperti dipagari oleh takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan pagar itu ada di depan, ada di belakang, ada di samping kanan, ada di samping kiri. Kemanapun manusia lari, itu sebetulnya dia lari kepada apa itu? Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna hikmah yang ketiga ini secara singkat, Ibnu Athaillah itu seolah-olah menasihati kita, memperingatkan kita semua. Wahai manusia, kamu boleh berbuat apa saja. Kamu boleh mengerjakan apa saja. Kamu boleh punya cita-cita apa saja. Kamu boleh punya ambisi apa saja. Tapi pekerjaanmu, tapi cita-citamu, tapi hasrat keinginanmu, itu dibatasi oleh yang namanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang punya cita-cita, itu sah saja. Makanya nama itu, yang paling benar kata Nabi itu kalau orang ada namanya humam, dari kata-kata himmah tadi. Kalau ada orang namanya humam, atau kasih himmah, ya, dulu ada anak santri putri itu namanya faiqatul himmah. Ada yang laki itu namanya faiqul humami. Itu artinya itu orang yang paling jujur. Karena semua orang tuh pasti punya apa itu? Himmah. Coba lihat. Ya, dulu kita waktu kecil itu kan kepengen besar. Kapan ya saya masuk SD? Kata anak TK. Kata anak SD, kapan ya saya ke SMP? Anak SMP bilang, kapan saya SMA? Saya SMA, kapan saya kuliah? Yang di kuliah, kapan ya saya kerja? Yang jomblo kan begitu. Kapan saya punya tunangan? Begitu punya tunangan, berpikir kapan saya apa itu? Nikah. Semua orang pasti begitu. Datang ke rumah sakit, kan kepengen jadi apa ini? Dokter. Pertanyaannya, apa semua yang kepengen jadi dokter pasti jadi dokter? Belum tentu. Cita-cita jadi dokter, besarnya ternyata pasien. Kan bisa jadi. Cita-citanya presiden, ternyata besar jadi RT pun tidak terpilih. Itu biasa, anak-anak. Itu biasa, hadirin sekalian, bahwa yang namanya himmah al-insan, keinginan manusia, sehebat apapun, dia akan berhadapan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia itu mau ngapain saja, sebetulnya tidak luput dari apa ini? Qada wal qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, kita ingat dua poinnya dulu. Yang pertama, apa makna qada dan apa makna qadar? Ini penting ya, karena banyak orang salah paham dalam memahami qada dengan qadar. Yang kedua, apa hubungannya dengan hikmah yang kedua kemarin? Sekedar mengingatkan, hikmah yang kedua kemarin itu kan bilang iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, itu minasyahwati al-khafiyah. Sebaliknya, wa iradatuka al-asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmati al-aliyah. Orang itu kan kemarin saya jelaskan, ada yang hidup di alam al-asbab, ada yang hidup di alam apa ini? At-tajrid. Ada orang yang bersusah payah, banting tulang, berkeringat, cari rezeki, ternyata rezeki nggak apa ini, nggak datang kepada dia. Ada orang yang tajrid itu, kerjaannya zikir, baca sholawat, tapi tiap waktu makan, makanan datang.
Tiap mau lebaran, sarung datang. Tanpa dia melakukan apa ini? Usaha. Nah, kaitan ini nanti akan kita jelaskan di akhir daripada pengajian malam hari ini. Tetapi sebelumnya, tentu akan timbul banyak pertanyaan ini dari jamaah. Kalau Imam Ibnu Athaillah mengatakan bahwa keinginan setiap orang itu dibatasi, dipagari oleh takdir dari Allah. Maka mungkin timbul kesan di dalam hati. Berarti manusia itu sudah diremot. Ya, hidup itu ada apa itu? Skenario-nya. Si A begini, si B begini. Ini harus hati-hati. Karena kelompok saudara-saudara kita ini yang berakidah atau mempelajari ilmu kalam dengan kelompok Mu'tazilah, ini santri Darur Rahman yang kelas 5, ya, itu sudah belajar dalam pelajaran ad-dinu al-islami. Kan ada ahlus sunnah wal jamaah. Di ahlus sunnah wal jamaah itu di Indonesia, di dunia ini mayoritas yang berakidah mengikuti Imam Abul Hasan al-As'ari dengan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Kemudian nanti ada akidah ahlu hadis misalnya. Itu dikelompokkan dalam ahlus sunnah wal jamaah. Berhadapan dengan siapa? Dengan yang namanya siapa ini? Mu'tazilah. Itu lahirnya berpisahnya Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Itu diantara sebabnya. Itu kan pertanyaan yang ada di dalam benak mungkin bukan saja Mu'tazilah, banyak manusia. Makanya guru saya, nih saya juga tidak akan membahas panjang soal ini, ya mudah-mudahan nanti kita alokasi umur yang panjang, alokasi kesempatan yang baik. Mungkin kapan-kapan kita adakan satu halaqah, satu pengajian khusus bicara tentang qada wal qadar. Tetapi guru saya itu punya buku yang bagus, ya. Imam Ghazali juga ngarang buku yang bagus tentang qada wal qadar. Tapi yang bagus itu juga ada karangan Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Allahumma. Beliau sudah meninggal, wafat ketika mengajar itu di bom di Damaskus. Ini bukunya, Syarah Hikam yang paling saya cintai. Ya, Syarah Hikam itu banyak dari ulama-ulama sebelumnya. Ya, tetapi Syarah Hikam yang saya sering baca, saya tidak pernah bosan untuk membacanya, itu adalah karangan Profesor Said Ramadan Al-Buti. Nah, buat teman-teman yang bukan santri, nggak ngaji, itu di toko buku sudah ada edisi bahasa Indonesianya. Ya, jadi kalau mau ke Gramedia itu, saya nggak boleh nyebut, boleh lah, saya kan nggak pasang iklannya. saya ngelihat itu suka di toko buku Gramedia, itu ada terjemahannya. Ya, Syarah Hikam itu dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, itu sudah jadi satu jilid dalam terjemahan bahasa Indonesia. Saya berpikir alangkah baik sekali kalau jamaah ini membeli dan jangan sayang-sayang sama ilmu, ya. Tapi kalau Farel sama yang lain ini, sama Habib Umar, nggak usah beli yang terjemah, ya. Nanti kalau punya uang sudah kelas tinggi, beli yang seperti punya saya. Ini ada di Indonesia juga, ya. Ada yang 4 jilid, ini yang asli. Ada yang difotokopi, tapi sudah dijilid bagus juga. Itu 5 jilid, ya. Itu bisa dibeli. Nah, saya menyebut beliau itu karena beliau punya bagus itu buku. Judulnya Al-Insan, manusia. Hal huwa musayyarun au mukhayyarun. Nih bagus nih kalau dipelajari. Insan itu, manusia itu musayyarun, dari kata-kata sayrun. Musayyarun itu dijalankan. Berarti bukan jalan nih, bukan jalan sendiri, tapi diapakan nih? Dijalankan, diatur. Oh ini masuk pesantren, oh ini nggak masuk pesantren, ini sholat subuh, ini nggak sholat subuh. Apa manusia itu dipaksa kayak gitu? Atau sebaliknya, manusia itu mukhayyar, dia bebas mengada-adakan sendiri, tidak terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebetulnya yang jadi masalah antara Ahlus Sunnah dengan siapa itu? Mu'tazilah. Ahlus Sunnah itu beriman seperti yang disampaikan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu di dalam sebuah hadis. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang beriman itu antu'minu billahi, ya kan? Dia beriman kepada Allah, kemudian beriman bil malaikah,
kemudian beriman bir rusul, kemudian beriman bil kutub, ya, jadi percaya kepada Allah sebagai Tuhan, malaikat itu pembawa wahyu dari Allah kepada nabi dan rasul, kemudian tentu percaya kepada utusan Allah ini, nabi dengan rasul, kemudian pesan Allahnya itu adalah Alkitab. Alkitab itu berarti apa ini? Semua kitab suci. Kemudian yang kelima itu percaya kepada hari kiamat. Nah, kalau Mu'tazilah sampai di sini nih. Kalau Ahlus Sunnah itu percaya itu, ya, yang rukun iman keenam bil qadar, dengan takdir khairihi, baik yang takdir bagus, wasyarrihi ataupun takdir yang tidak bagus. Itu semuanya datang dari siapa ini? Allah. Nah, itu nanti perdebatannya panjang dalam ilmu kalam, tetapi kalau kita lihat nih, kita lihat secara mudah, orang itu salah memahami takdir, qada dan qadar itu karena salah memahami bahasa Arabnya saja. Orang sering memahami qada. Qada itu kan putusan. Makanya dalam bahasa Arab itu qada itu artinya hakama. Buktinya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Qada di situ artinya Allah memutuskan, menghakimi, mewajibkan untuk tidak beribadah kecuali kepada siapa ini? Allah. Sehingga qada artinya hakama. Itu secara apa itu? Bahasa. Padahal semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengartikan qada itu bukan hakama. Tapi yang namanya qada qadar Allah, takdir itu berkaitan dengan yang namanya ilmunya Allah. Lihat nih. Saya punya ilmu, nih Hilman punya ilmu, Fadil punya ilmu, anjing pun punya ilmu. Saya baru baca tadi di koran, ilmu anjing yang terbaru, itu bisa mendeteksi virus corona. Dan itu bukan di masyarakat yang apa ya, yang aneh-aneh. Di Finlandia, negerinya Nokia itu, negeri yang sangat makmur, dengan tingkat pendidikan yang bagus, sekarang di bandara Finlandia, itu untuk mengecek orang itu ada COVID-19-nya, itu enggak pakai lagi PCR, swab, dan sebagainya. Enggak pakai PCR, enggak pakai swab, enggak pakai rapid test. Ya. Yang dipakai apa? Anjing. Anjing yang mahal itu. Jadi setiap orang itu diambil keringetnya. Hebat ini. Ya, jadi dia di ruangnya panas, ya, dia diambil keringetnya, ya nggak tahu itu keringetnya gimana rasanya dan baunya itu cek masing-masing lah ya. Nah itu keringetnya itu ditaruh di kayak sapu tangan, kemudian dikasih sama siapa ini? Anjing, dicium-cium sama anjing, anjing itu bisa memutuskan ini ada coronanya, ini nggak ada. Dan hebatnya validasinya itu mendekati 100%. Jadi setelah anjing itu memutus ini sehat, ini nggak sehat, kedua-duanya kemudian dicek di laboratorium. Ternyata beneran. Yang kata anjing itu sehat ternyata negatif COVID. Yang kata anjing sakit itu ternyata positif COVID. Itu kan ilmunya siapa itu? Anjing, bukan ilmu kita itu. Ya, Hilman biar jadi kiai, biar jadi profesor, nggak bisa itu. Ya, dikasih keringet orang nyium ada COVID-nya, dia paling tahu ini pasti jarang mandi, ini bau bebek, kan begitu. Itu ilmunya beda-beda. Nah, anjing punya ilmu. Saya juga punya apa ini? Ilmu. Teman-teman yang kuliah fisika juga punya ilmu. Yang belajar ABC juga punya ilmu. Allah juga punya ilmu. Tapi pasti berbeda. Ilmunya Allah dengan ilmunya apa itu? Makhluk. Nah ini yang penting ini. Ya. Jadi kalau mau memahami sesuatu terkait Allah, itu Allah itu maha sempurna. Jangan dipotong-potong. Jangan ngelihat rohmannya saja, jangan ngelihat rohimnya, tapi tidak ngelihat alimnya. Tapi tidak ngelihat hakimnya. Jadi kalau memahami itu semuanya. Karena Allah itu punya ilmu. Nah ilmunya Allah itu kan beda dengan saya. Kalau saya ilmunya itu harus belajar dulu. Dari nggak tahu jadi apa ini? Tahu. Makanya saya untuk berilmu itu butuh proses. Prosesnya panjang itu. Sekolah dulu di TK, SD, sanawiyah, aliyah di Darul Rahman, kuliah, dengarkan pengajian, baca buku. Setelah melewati perjalanan panjang itu, baru saya punya apa itu? Ilmu. Ada orang datang ke rumah saya misalnya, ya. Tadi pagi saya dapat tamu datang,
saya pasti tanya, Bapak dari mana? Apa perlunya? Kalau dia nggak ngasih tahu namanya, ya saya juga nggak tahu. Kalau dia nggak ngasih tahu apa keperluannya, saya juga nggak tahu. Tapi pengetahuan Allah, nah ini penting nih. Allah itu maha tahu. Artinya, apa-apa yang terjadi itu bukan Allah kemudian baru tahu. Tapi begitu kun fayakun, Allah tuh udah tahu. Saya belum ada. Saya belum ada, bapak saya belum ada, bukan belum nikah ini. Bapak saya belum ada, ibu saya belum ada, kakek moyang saya, bahkan Nabi Adam belum ada. Allah tuh udah tahu. Kalau nanti ada manusia namanya Faiz. Faiz nih begini, dia atur semua nih, ditulis nih. Allah tahu nih. Bahkan nanti 9 Oktober tahun 2020, dia akan mengaji hikam. Tempatnya pindah. Kita biasanya di bawah, taunya dia main di atas. Saya tempat pengajian ini pindah, baru tahu dari Hilman. Kata Hilman, ngajinya di atas. Ya ternyata ruangannya lebih nyaman di atas ya daripada yang di bawah. Kapan saya tahu? Dikasih tahu. Tapi kalau Allah udah tahu, sebelum adanya alam semesta ini, sebelum ada kita, sebelum ada Nabi Adam, ya itu Allah udah tahu bahwa nanti 9 Oktober si Faiz itu ngajinya pindah ke atas. Tahu, ya. Biasanya kita makan nasi goreng, malam ini kita makan roti. Tahu itu Allah. Nggak usah dikasih tahu itu. DR media ini udah ketawa semua. Biasanya makan nasi, biasanya makan martabak, biasanya makan apa habis ngaji. Sekarang ternyata makan roti. Saya juga nggak membayangkan bahwa kita malam hari ini mengaji mau makan roti. Tiba-tiba ada orang datang ke rumah saya, ngasih roti banyak sekali. Saya pikir-pikir, ini kalau dimakan anak istri saya sampai seminggu pun tidak habis roti-roti ini. Saya bawa ke sini. Nah, itu Allah sudah apa ini? Sudah tahu. Nah, makanya, ini kalau kita mengutip Imam Nawawi misalnya, ini buat jamaah, santri Darul Rahman, alumni utamanya, kalau ilmu tuh mau berkah, saya dulu gitu. Ngaji itu dengerin apa kata guru. Di majelis itu saya dengerin atau saya mencatat. Ya. Sekarang kan enak sebetulnya. Ya. Mencatat di ruangan juga nggak usah nyatat juga bisa. Pakai handphone. Ya. Nggak usah nyatat juga bisa kok nanti. Habis saya ngaji, YouTube-nya diputar berulang-ulang nggak akan hilang. Tapi dulu berkahnya ilmu tuh guru saya bilang gini. Kalau gurumu, kan saya masih murid dulu. Saya kayak kalian semua duduk di bawah ini. Saya masih murid, kata guru saya. Kalau ilmu kalian mau berkah, kalaupun tidak ingat semua yang dikatakan guru, tapi harus ingat sumber rujukannya si guru. Nah, saya bilang tadi, misalnya, kalau mau memaknai qadha wal qadar. Misalnya Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Nanti nih pulang di perpustakaan, itu ada syarahnya Sahih Muslim. Cari, jangan nanya lagi sama saya. Terus nanya lagi, itu halaman berapa Ustadz? Juz berapa itu? Itu berkahnya kurang. Tapi nyari, yang penting gurunya bilang, Imam Nawawi, Sahih Muslim, cari. Bahkan di antara barokahnya ilmu, kalau punya uang, beli dulu tuh kitabnya. Itu pesan guru saya dulu. Kalau sekarang nggak usah beli, ya, asal punya handphone bagus, paket internetnya ada, tinggal di-download PDF-nya. Dulu kalau saya beli kitab itu, Fadil, saya mesti tanya dia, itu kitab Fathul Qorib berapa harganya di Tanah Abang? Ya, berapa harganya? Dijawab dulu zaman saya 3.000, 4.000. Sekarang enggak. Itu Fathul Qorib bukan berapa rupiah, berapa mega. Gitu. Supaya apa ini kuota internetnya nanti buat ini, karena yang ngaji saya yakin banyak juga alumni dan santri Darul Rahman, itu barokahnya ilmu gitu. Kalau saya nyebut Sahih Muslim, itu bukan berkahnya saya itu. Tapi berkahnya Imam Muslim, berkahnya Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi itu mengartikan, ya. Ini saya baca panjang buat barokahnya. Ini kata Imam Nawawi. Menukil dari ahli hadis juga. Al-Khattabi. Qala Al-Khattabi. Wa qad yahsibu kathirun minan nasi. Anna ma'nal qada'i wal qadari ijbarullahi subhanahu wa ta'ala al-abda wa qahruhu ala ma qaddarahu wa qadahu. Titik. Wa laysal amru kama yatawahhamuna. Titik. Wa innama ma'nahu al-ikhbaru an taqaddumi ilmillahi subhanahu wa ta'ala bima yakunu min
aksabil abdi wasu bima yakunu min aksabil abdi wasuduruha antakdirin minhu. Ini kita bisa lihat. Berkata siapa Imam Khattabi, waqad yahsibu, yahsibu itu menyangka. Ini yang di Darul Rahman masih ingat nggak? Pelajaran mutolaah kelas 2 mungkin. Yang macan itu terjerat oleh pemburu, kemudian diselamatkan oleh tikus yang judulnya la tahtakir mandunaka, ya, jangan suka menghina sesuatu yang di bawah kita, karena falikuli sayin maziyah. Nah, di mutalaah itu ada kata-kata yang terkait dengan ini, makuntu ahsibu. Nah, ini pesan juga nih buat para santri, kalau hafalannya banyak terus nanti wazan sorofnya suka lupa, kan kita suka bingung tuh kalau lihat bahasa Arab tuh. Fa'ala yaf'ulu, apa fa'ala yaf'ilu, apa fa'ala yaf'alu, apa fa'ila yaf'alu. Macam-macam itu dalam ilmu sorof itu. Tapi kalau punya hafalan banyak, itu enak. Kayak saya baca ini. Waqaf, ada ya, ada ha, ada sin, ada ba. Ini bacanya apa ini? Yahsibu, yahsubu, apa yahsabu. Nah, ini bingung kan? Nah, tapi alhamdulillah saya dulu jadi murid tuh walaupun anaknya Pak Kiai rajin, bukan terus karena anaknya Kiai saya nggak belajar di pesantren, nggak belajar saya, hafal sampai hari ini tuh. Makuntu ahsibu, semua ingatkan itu pelajaran mutalaah. Saya nggak nyangka anna hayawanan do'ifan mislaka yakdiru ala ma la akdiru alaihi ana. Tikus yang kecil ternyata bisa menyelamatkan harimau yang besar. Nah, itu makanya dia bacanya yahsibu. Waqad yahsibu. Dan ada kalanya menyangka siapa kathirun minan nas, banyak orang, anna ma'nal qada wal qadar, bahwa makna dari qada wal qadar itu adalah ijbar. Apa ijbar itu? Ini kalau belajar fikih, walinya anak gadis itu ada namanya wali mujbir, ya. Ini yang pernah belajar sama saya Fathul Mu'in, mungkin 10 tahun yang lalu saya masih sempat ngajar Fathul Mu'in. Itu ada namanya wali mujbir. Itu wali mujbir. Apa ijbar itu? Memaksa. Ada orang yang memahami qada wal qadar itu sebagai ijbarullah, paksaan dari Allah al-abda kepada hambanya. Waqahruhu, itu saya waqahruhu, apa qahar itu? Allah itu al-qahhar, sama, yang maha menentukan, yang memaksa Allah itu. Alama atas sesuatu qaddarahu, yang Allah takdirkan, waqadahu, dan Allah tentukan. Nah, ini ada orang pahamnya begitu. Oh, namanya takdir itu saya dipaksa sama Allah. Dipaksa untuk sholat dikasih surga, dipaksa untuk tidak sholat masuk ke dalam apa ini? Neraka. Ada orang pahamnya begitu. Walaisal amru, dan tidaklah al-amru, perkara ini, masalah ini, kama yatawahamun, seperti yang mereka sangkakan. Ini pakai waham, bukan yadhunnu dan bukan ya'lamu, tapi yatawaham, seperti yang mereka sangkakan. Wa innama maknahu, nah ini penting nih, ini yang dikasih garis bawah nih, kata Imam Nawawi, menukil dari Imam Khattabi. Takdir itu apa sih? Qada itu apa sih? Qada dan qadar itu apa? Wa innama, akan tetapi maknahu, maknal qada wal qadar di sini itu, maknal qada itu adalah al-ikhbar. Apa ikhbar itu? Pemberi tahuan. Antaqaddumi ilmillahi ta'ala. Taqaddum itu apa? Taqaddum itu maha dahulu kalau buat Allah. Artinya memberi tahu bahwa Allah itu maha tahu bima, dengan apa-apa, yakunu, yang akan terwujud, apa-apa tadi, min aksabil abdi, min af'alil abdi. Kayak contohnya, ya, kalau Anda ngelihat saya di YouTube misalnya, bajunya juga ganti-ganti. Kadang pakai jas, kadang pakai baju putih, kadang pakai kemeja garis-garis. Itu kebiasaan saya ngajar di Darul Rahman. Kadang saya bawa kitab, kadang saya bawa tabs, ya bergantung. Nah, ini ketika saya pakai jas, Allah itu taunya kapan? Dulu. Sebelum saya pakai, Allah sudah apa ini? Tahu. Sebelum saya ada, Allah udah tahu. Kalau nanti tanggal 9, Faiz itu ngajar pakai apa ini? Pakai jas. Ngadepnya ke barat. Ya, kita kan biasanya kemarin ngadepnya ke arah
utara ya. Kita ke arah utara saya biasanya duduknya. Sekarang ngadepnya hampir ke arah barat nih, kayak arah kiblat saya ngaji malam hari ini di setting tempatnya. Itu Allah tahu. Kapan Allah tahu? Sebelum ada saya. Nah, lihat nih ya. Maka wasuduruha, maka nanti Allah wujudkan itu pekerjaan hamba antakdir. Dari apa ini? Dari ketentuan minhu minallah. Jadi Allah tahu nih, kalau nanti pada tanggal 9 Oktober Darur Rahman Media dapat roti misalnya, ya ini. Nah, Allah udah tahu tuh. Karena Allah sudah tahu, apa yang Allah ketahui diapakan itu? Ditulis. Gitu loh. Apa yang Allah ketahui, kemudian Allah apa ini? Tulis. Itu namanya qada wal qadar. Jadi qada itu pengetahuan Allah. Ini kalau kita baca takrifnya secara khusus, qada itu menurut ulama ilmu Allah, pengetahuan Allah, al-azali yang maha azal, bikulli dengan segala sesuatu, bikullima dengan segala sesuatu, saya jri yang akan berwujud, berlaku, fil mustaqbal di masa depan. Jadi Allah udah tahu dulu. Qadarnya apa? Wuku'ul asya, terjadinya sesuatu, wajaryaniha, berlakunya sesuatu, tibqan. Itu sesuai li ilmillahi ta'ala al-azali tadi biha. Jadi kalau Allah tahu ya bahwa saya malam hari ini pakai jas warnanya abu-abu, pakai jam tangan warnanya hitam, itu Allah tahu. Allah apakan itu? Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Itu namanya apa? Qada. Nanti begitu tanggal 9 saya pakai jas warna abu-abu, pakai jam tangan warnanya hitam, itu namanya qadar. Ya, ini mengerti semua ya. Nah, jadi kalau sudah mengerti semua, pertanyaannya adalah kalau begitu manusia itu sebetulnya itu punya dua apa ini? Dua sisi. Punya dua sisi sebetulnya. Sisi yang pertama, ini kalau kita lihat, ada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam hadis, ya, di dalam Sahih Muslim itu riwayatnya Sayyidina Umar ibn Khattab marfu'an, Rasulullah SAW bersabda, sudah saya sebutkan hadisnya tadi, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Yang kedua, pemahaman ini harus dibangun bahwa beriman kepada takdir itu berkaitan dengan keimanan kita kepada sifat al-ilmu yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena Allah itu maha alim, maha tahu, maka sebelum terjadi Allah sudah apa ini? Tahu. Karena Allah sudah tahu sebelum terjadi, apa yang Allah tahu, kemudian Allah apakan ini? Allah tuliskan. Nah, tulisan itulah yang disebut qada. Ketika terjadi itu yang namanya qadar. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami itu dalam tulisannya itu mengasih takrif yang lebih mudah lagi itu. Kata beliau, al-qada itu ilmu Allahi awalan. Ilmu Allah yang maha dahulu. Bil asya, dengan segala sesuatu, alamahiyya alaihi, sesuai dengan kriteria segala sesuatu tadi. Orang ini misalnya asalnya Fadil lahir tidak pakai kacamata. Mungkin dia pakai kacamata tahun 2005 misalnya, atau 2010. Begitu divonis 2010 harus pakai kacamata. Itu Allah sudah apa ini? Tahu bil asya alamahiyya alaihi. Semuanya detailnya tahu. Wal qadar, qadar itu ijaduhu. Allah mewujudkan iyaha, apa-apa dari al asya tadi, alama yutabiqu, atas segala sesuatu yang sesuai dengan pengetahuannya siapa ini? Allah. Itu secara garis besarnya qada wal qadar. Nanti kita jelaskan di belakang. Tetapi kembali kepada makna hikamnya. Jadi ini kita sudah punya pemahaman loh ya. Jadi jangan nanti kalau nggak sholat subuh itu kemudian dibilang, oh ini dari Allah ini. Allah menghendaki saya nggak sholat subuh. Kalau gitu Anda nggak berhak untuk masuk neraka. Saya dipaksa nih sama Allah. Karena Allah sudah nyenkenariokan, saya tidak sholat apa ini? Subuh. Loh, kalau begitu zalim betul Allah. Ya kan? Nah, nanti kita bahas tuh. Nanti setelah itu satu-satu, setelah kita punya pemahaman begitu, nanti syubhatnya ini. Ya, kalau begitu, yang nyiptakan saya kan sholat subuh. Itu biiznillah.
Kalau saya mencuri, bismillah nggak? Itu pertanyaan susah gampang itu untuk dijawab. Ya, padahal kita bilang Allah itu khaliqu kulli syai'. Masya Allahu kana wa malam yasa lam yakun. Segala sesuatu dengan kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, ya nggak berwujud. Saya sholat subuh itu kan dengan izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, ya saya tidak sholat. Pertanyaannya, saya mencuri itu seizin Allah kan? Itu nanti ya. Itu pertanyaan yang menggoda, kita jawab di bagian akhir dari pengajian ini. Tapi kita memaknai, qadar itu begitu, takdir itu begitu, qada itu seperti itu. Nah, kalau kita baca dalam sejarah para hadirin sekalian, tidak ada manusia sehebat apapun sawabikul himam itu yang mampu melawan kehendak Allah. Sehebat apapun manusia. Ambil contoh misalnya, sering saya kasih contoh itu, Fir'aun. Ya, Fir'aun itu kan malam hari itu mimpi dia. Mimpi dipatok apa ini? Ayam. Ini Anda harus tahu, Fir'aun itu adalah penguasa yang luar biasa. Kalau sekarang nggak ada Fir'aun. Kenapa? Sekarang ada DPR. Sekarang ada MPR. Sekarang ada Mahkamah Agung, sekarang ada MK, ya, sekarang ada KPK, sekarang ada macam-macam. Dulu Fir'aun itu nggak ada. Ya, DPR-nya Fir'aun, MPR-nya Fir'aun, MK-nya Fir'aun, ya, semuanya menyatu pada diri siapa ini? Fir'aun. Ya, lihat, Fir'aun tuh hebatnya begitu. Kekuasaannya itu nggak ada trias politika, itu dalam ilmu politik nggak ada. Semuanya ada di dalam genggaman siapa ini? Fir'aun. Kemudian kekuatan sosial politik. Itu semuanya mendukung Firaun. Misalnya yang punya senjata, tentara, itu tunduk dengan Firaun. Bahkan jenderalnya yang paling hebat itu yang namanya Haman, itu jadi panglima TNF, Tentara Nasional Firaun. Ya, itu jenderal yang paling hebat, takut sama Firaun itu. Ya, itu yang pertama. Coba kalau sudah didukung oleh kekuatan bersenjata, siapa yang bisa melawan pada era itu? Tidak ada hak asasi manusia, tidak ada masyarakat sipil yang mengontrol itu semua. Itu di tangan Firaun. Yang kedua, dukungan modal. Orang kaya yang paling tenar sedunia itu dukung Firaun. Namanya Korun. Coba, ada orang yang kaya yang lebih terkenal dari Korun? Nggak ada. Kita di Jagakarsa ini, misalnya di belakang, ya, di lapangan bola itu, kita korek-korek, kita mau bangun gedung, tahu-tahu kita bangun fondasi, tahu-tahu nemu emas, ya, kayak bola gitu, 5 kilo, mesti tanya, ini harta siapa? Pasti jawabannya harta karun. Padahal dalam sejarah Korun tidak pernah ke Jagakarsa, gitu loh. Tapi kalau nemu tanah di dalam harta dalam tanah, ya itu mesti apa ini? Mesti disebut harta Korun. Coba misalnya Farel nih di Gresik pulang ke rumahnya itu, di samping makamnya Sunan Giri kamu gini-gini nemu uang banyak banget, pasti dibilang hartanya Sunan apa? Harta siapa ini? Wah ini harta karun. Padahal yang namanya Korun nggak pernah ke Gresik Farel, gitu loh. Nah itu namanya apa ini? Kekuatan sosial. Ini hebat Firaun. Yang ketiga siapa? Kiai. Bal'am, tokoh agama ini, ya, mazhabnya hebat nih. Kalau imam yang lain, kalau saya kan ditanya, Ustaz Gus mazhabnya apa ya? Saya secara umum bermazhab Imam Syafi'i. Guru saya ada yang bermazhab Maliki, guru saya ada bermazhab Abu Hanifah, ada yang, nah, kalau ini ada mazhab baru nih. Bal'am tuh namanya mazhab Wanipiro. Jadi asal bayar, nah itu yang halal jadi haram, yang haram jadi apa ini? Ya diputar-putar lah, itu namanya Bal'am. Itu dukung Firaun. Jadi 3 kekuatan ini, ya, tokoh agama, pemodal kuat, kemudian militer. Ya, ini yang punya tentara. Itu semuanya solid di belakang siapa ini? Firaun. Malam hari, Firaun mimpi dipatok apa ini? Ayam. Itu indahnya Allah kalau mau buat apa ini? Ibroh buat orang. Kalau seandainya Firaun itu mimpinya diseruduk buaya, misalnya, mungkin Firaun nggak kepikiran selevel antara Fir'aun dengan apa ini? Buaya. Kalau misalnya Fir'aun masuk ke dalam hutan, kemudian berhadapan dengan macan dan harimau, itu mungkin seimbang. Artinya tidak terlalu difikirkan oleh Fir'aun. Tapi ini ayam, matok kepalanya, kan Fir'aun pasti mikir. Jenderal aja takut sama gua. Orang kaya takut sama saya. Tokoh agama sujud di kaki saya. Kok berani-beraninya apa ini? Ayam matok saya, itu indahnya. Maka karena Fir'aun matok ayam, dia kedukun. Maka orang tuh kalau sedikit-sedikit kedukun hati-hati itu, ya. Jangan-jangan keturunan Firaun itu. Karena yang suka main dukun itu ya dalam sejarah itu Firaun, dia datang ke dukunnya itu. Ya, Mbah ini gimana ini? Ada apa? Tuan Raja, ya saya mimpi dipatok ayam. Dukun tuh jawabnya,
Indah banget itu, ya. Soal bener nggak bener itu urusan lain lah. Tapi untuk membuat cerita ini indah oleh Allah, ibrah ini bagus banget. Kata dukunnya Fir'aun ini, bilang sama Fir'aun, raja, tandanya hari ini dan ke depan nih akan lahir bayi laki-laki. Bayi laki-laki. Bayi laki-laki itu siapa? Yang akan membunuh tuan raja, yang akan menghancurkan tuan raja. Firaun percaya betul sama dukunnya itu. Ya Allah, bukan ya Allah, Firaun nggak nyebut ya Allah, ya kan? Wah, luar biasa nih kata Firaun. Saya yang hebat nih, hari ini akan lahir musuh saya. Maka Firaun punya sawabikul himam. Keinginan yang kuat, keinginan yang menggebu-gebu, supaya kekuasaannya tidak hilang dan jatuh. Dengan cara apa? Bikin pengumuman toh Firaun. Nggak ada HAM, nggak ada DPR yang mengawasi, nggak ada MPR, nggak ada MK, nggak ada DPD, nggak ada siapa-siapa. Bikin aturan nih. Yang zolimnya luar biasa. Kata Fir'aun, bunuh semua bayi laki-laki yang lahir hari ini. Jadi mulai dia mimpi, dia turunkan itu aturan ya dari pemerintah pusat, turun sampai Pemda ke daerah, semuanya tahu. Sampai hansip di kampung-kampung, RT di kampung-kampung dapat edaran, semua anak laki-laki, bayi laki-laki harus diapakan itu? Dibunuh. Terjadi toh? Semua bayi-bayi itu kan dibunuh sama Fir'aun. Nabi Musa itu Allah selamatkan dengan cara yang apa ini? Yang indah kalau kita baca tafsir itu. Apa yang terjadi? Kata Allah, Jibril pandu ibunya Nabi Musa itu untuk mengungsi. Disuruh apa ini? Mengungsi. Jangan di keramaian, nanti ketahuan kamu melahirkan. Ngumpet sendirian. Begitu ngumpet sendirian, lahirnya sendirian. Ini kan bertentangan dengan kebiasaan manusia. Perempuan itu kalau melahirkan, itu sukanya di tempat ramai. Karena dekat rumah sakit, fasilitas bersalin. Ini enggak. Disuruh apa ini? Ngungsi di tempat yang sepi. Bayangin itu. Setelah melahirkan, sama anak Jibril ini perintah Allah, suruh disusui itu yang namanya Nabi Musa. Susui banyak-banyak itu supaya siap. Ibunya enggak tahu. Begitu nyusui, bayinya sehat, datang malaikat Jibril itu. Ya. Fa idza khifti alaihi, kalau ibu ini tetap khawatir dan cemas dengan hidupnya anaknya ini, gimana caranya Bu untuk lepas dari kejaran Fir'aun? Fa'alqihi fil yammi. Suruh diceburkan ke dalam apa ini? Sungai. Coba lihat. Ini indahnya Allah. Padahal kalau Allah mau, kan suruh mereka Jibril jaga itu anak bayi, selesai urusannya. Kalau Allah mau. Tapi Allah ingin kita ngambil apa ini? Ibrah. Kalau Allah mau, udah Jibril itu jaga yang namanya Musa kecil. Biar Fir'aun 1000, ada Jibril 1 kan selesai urusannya. Tapi Allah ingin cerita itu yang indah, supaya kita bisa ngambil ibrah. Betul-betul ditaati sama ibunya Nabi Musa itu. Bertentangan loh. Cinta itu memeluk. Cinta itu mendekat. Kan begitu. Yang pernah jatuh cinta kan begitu. Ya. Entah Farel ini sudah pernah jatuh cinta apa enggak, saya enggak tahu. Habib Umar ini sudah pernah jatuh cinta apa belum, saya enggak tahu. Tapi semua orang cinta itu kan ingin mendekat. Kalau kekasihnya jauh kan malah apa itu? Sakit dan gundah gulana. Tapi cerita itu sawabikul himam latahriku aswarul akdar itu ngajarkan. Cinta itu tidak selamanya memeluk. Bahkan membuang itu cinta. Buktinya apa? Ibunya Nabi Musa. Itu kalau kamu cinta sama anakmu, jangan dipeluk. Taruh di kotak bekas kecap itu, kasih pempes, kasih bedongan, biar hanyut di sungai. Tuh. Jadi kalau Pak Kiai itu membatasi tamu, itu bukan berarti alumni itu tidak cinta sama Pak Kiai. Karena kalau kita ngaji secara utuh, cinta itu boleh jadi dengan melepas. Cinta itu boleh jadi dengan tidak mendekat dalam situasi pandemi seperti sekarang. Maka dibuang itu yang namanya siapa? Nabi siapa ini? Musa. Kata Jibril, buang nanti kami laradduhu, balikin. Waja'iluhu minal mursalin. Hebatnya lagi, bonusnya jadi nabi. Tapi syaratnya buang. Coba indahnya Allah. Untuk menggambarkan sama Fir'aun, sehebat apapun kamu, berhadapan dengan takdir, nggak mungkin. Kamu menang. Jalan tuh kan Nabi Musa itu. Singkat cerita saja lah. Ya. Ditemukan sama siapa itu? Fir'aun bininya. Lagi di samping apa ini? Sungai. Ya bahasa sekarang mungkin kalau saya bahasa gampang, mungkin istrinya Asia itu bilang sama Fir'aun, Bang, demo udah selesai Bang. Yuk, nggak usah mikirin demo lagi. Sekarang kita ngadem lah. Di mana? Ngapain di Ancol? Bayinya Nabi Musa itu dilempar di mana itu? Di Sungai Ciliwung kan? Dari Bogor masuk Depok terus jalan sampai kemana ini? Ke Sunter itu belok masuk Ancol tuh. Uniknya pandangan pertama istri Fir'aun tuh ke kotak kayu. Kata istrinya Fir'aun, Bang, cerita sama Fir'aun nih, Bang,
Ada kotak apa ini? Ada kotak kayu nih bang. Terus kata Fir'aun, ada apa Dinda? Saya kepengen tahu ada isinya apa. Logika Fir'aun, ngapain mikirin kotak kayu kecil? Kalaupun isinya emas, emas kita 100 kontainer, kata siapa Fir'aun, untuk apa kemudian kita mikirin kotak kayu? Tapi takdir Allah itu kalau sudah bermain, yang pinter nanti jadi bego. Ya, yang lemah jadi kuat, dan yang kuat waspada itu jadi tidak waspada, bisa hancur bahkan. Itu terjadi pada siapa? Fir'aun. Kata bininya, bang, ya, Anda harus tahu nih, Fir'aun itu indah loh, hidupnya itu, ya, unik. Di depan orang berwibawa banget, ngaku Tuhan. Tapi Fir'aun itu cinta banget sama istrinya, itu bahasa positif. Bahasa negatif, Fir'aun tuh takut sama bininya. Ini indah ceritanya. Bucin kata anak sekarang, bucin kata anak sekarang nih, sama Asia itu cinta banget ya. Maka apa yang terjadi, hadirin sekalian? Istrinya ngancem, bang ambil. Kalau nggak diambil, kata Fir'aun, kata bininya, abang ntar tidur di kebon malam. Kata siapa ini? Bininya. Namanya Fir'aun, takut, disuruh betul, diambil sama marinir itu kalau sekarang. Ya, diangkat kotak kayu itu, dibuka bayi. Nah nih, begitu dibuka bayi, lihat di Quran sih Fir'aun. Itu Fir'aun itu mau bunuh itu. Fir'aun itu bukan politisi kemarin sore. Fir'aun itu sudah berbagai dekade, semua partai, semua ideologi, sudah beradab, ini politisi yang luar biasa. Feeling dan instingnya itu nggak salah. Dan memang nggak salah. Buktinya apa? Pedang itu ditarik. Buktinya Quran ngomong, la taqtuluhu. Kan begitu diangkat, ternyata anak laki ganteng. Ya, ini sudah dikasih, wa alqaituka mahabbatan minni. Dikasih pelet syariah ini dari Allah. Siapa yang ngelihat Nabi Musa, mesti jatuh apa ini? Jatuh cinta. Mesti jatuh cinta. Begitu dilihat, Asia tuh jatuh cinta. Ya Allah, anak gantengnya kayak gini. Fir'aunnya nggak salah, hebat Fir'aun tuh. Dia cabut pedangnya, karena logika bilang, ini anak yang akan menghancurkan saya. Buktinya dibuang sama orang tuanya. Orang tuanya tetap ingin anak ini selamat. Kalau ini anak tidak bermasalah, misalnya, ya kan tidak ada di atas sungai ini. Pasti di rumah sakit atau di ibunya, atau sudah dibawa oleh tentara saya. Ini kan disembunyikan, untuk apa? Feelingnya tajam dia mau bunuh. Siapa yang menyelamatkan siapa ini? Fir'aun. NO? Pasti bukan. Muhammadiyah? Belum ada. FPI? Belum lahir. Siapa yang menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun ketika bayi di situ? Hebatnya, yang menyelamatkan itu bukan umat Islam. Siapa? Istrinya Fir'aun. Bayangin. Kata dia dipeluk dari belakang tuh. Soal meluk-meluknya dengan kata-katanya, ya, hadirin silakan berimajinasi sendirilah ya. Yang suka nonton film romantis tuh pasti akan lebih bisa memberikan gambaran. Dipeluk dari bang, jangan bunuh bang. Coba ini. Asa ayyan fa'ana. Siapa asa ayyan fa'ana? Siapa tahu anak ini apa ini? Bermanfaat buat kita. Au natakhidahu walada. Kalaupun enggak, ini yang ingin dicapai oleh Asia sebetulnya. Karena Firaun tuh hebat, mohon maaf, tapi mandul. Enggak bisa punya anak. Maka istrinya itu menggoda nurani dan rasa Fir'aun yang terdalam. Kata Asia, abang dipanggil presiden tiap hari. Abang dipanggil panglima tertinggi tiap hari. Abang dipanggil bos tiap hari. Tapi abang harus sadar, tidak ada yang memanggil bapak kepada abang. Karena abang dan saya ditakdirkan untuk tidak punya apa itu? Anak. Maka luluh hati Fir'aun. Oh benar ya. Kalau gitu bayi ini kita angkat saja jadi anak. Coba lihat tuh. Fir'aun yang asalnya pinter, waspada, jadi bego itu. Bego mendadak itu, gara-gara bisikan siapa itu? Bininya. Maka hati-hati Habib Umar ya, nanti kawin sama Syarifah nih, Habib Umar nih, ya, pinternya luar biasa, nanti dibisikin sama cewek, bisa jadi bodoh juga. Ini bercanda bapak-bapak ya, hadirin bercanda ini, enggak boleh dimaknai serius. Tapi itu realitanya. Fir'aun yang asalnya mau bunuh, gara-gara bisikan istrinya yang dia bucinin tadi itu nggak jadi apa ini? Nggak jadi bunuh itu. Nggak jadi dibunuh sama Fir'aun. Bahkan bodohnya ini, kalau dalam bahasa kasarnya, ini bahasa gampangnya, bodohnya, itu diangkat sama Fir'aun tuh anaknya. Diangkat, dipeluk. Seolah-olah itu adalah siapa itu? Anaknya sendiri. Dipeluk, dicium. Mungkin kalau sekarang sebagai presiden, dia panggil Mendagri itu. Ya, Menteri Dalam Negeri Pak Tito mungkin ya, dipanggil Pak Mendagri, Pak, bang, bikinkan akte lahir. Langsung dibikinin apa itu? Akte lahir di Dukcapil itu. Ini Musa bin Fir'aun anak saya. Coba bayangin. Bapak-bapak bisa bayangin itu. Bayi yang dicari-cari, itu ngumpetnya di Fir'aun. Kan sama dengan maling ngumpetnya di kantor polisi. Kan gitu. Polisi nyari maling kemana-mana, ternyata malingnya ngumpetnya di dalam kantor polisi. Itu bahaya.
Ya, bagian keamanan di pondok ini kan suka nyari anak yang kabur. Tahu-tahu anak yang kabur itu bersembunyi di kamarnya pengurus. Pengurusnya nyari-nyari kemana, anak yang dicari ada di kamarnya. Saya misalnya nyari anak nakal. Tahu-tahu anak nakal itu ngumpet di rumah saya. Kan saya nggak pernah nyangka anak nakal itu berani ke rumah saya. Ini logika gitu. Ini ngumpet di tempat yang paling dicari-cari. Musuhnya yang angkat dibawa pulang, dicium-ciumin itu. Makanya itu di Quran itu dikatakan faltaqatahu alu Fir'aun. Ditemukan Nabi Musa itu oleh keluarga besar Fir'aun. Itu bukan cuma Fir'aun aja. Kalau Fir'aun, kan mungkin orang bilang, wah Fir'aun lagi lengah. Dia lagi stres misalnya. Mikirin corona yang gak hilang-hilang misalnya. Mikirin keadaan negaranya misalnya. Tapi ini enggak, alu Fir'aun. Banyak orang di situ. Apa setiap orang tidak membisiki dia? Kan harusnya, Tuhan hati-hati ini jangan-jangan, kan begitu misalnya. Ada intelijen dan sebagainya. Tapi diambil sama Fir'aun. Hebatnya lagi nanti setelah pulang, nangis tuh anak. Nangis kenapa? Haus. Udah diajak ke mall sama Firaun, ya kan? Sudah dikasih mainan satu gudang, ya beli di Pondok Indah Mall sama Firaun, ya sudah segala-galanya. Nangis, dibikinin susu tuh, cari susu tuh, semua tuh di Hypermart, di Alfresh, di Grand Lucky, di Hero, di Giant, Alfamart, semuanya dicari. Nggak ada yang mau itu susu. Kata orang-orang, mungkin dia maunya sama susu perempuan, ASI. Bukan mau sama susunya sapi. Oh iya bener juga, kata Firaun. Dicari itu. Perempuan yang punya apa itu? ASI. Suruh ngapain tuh? Nyusuin. Nggak ada yang mau. Jerit. Ada saudaranya Nabi Musa kan di situ yang tahu kisah ini tapi merahasiakan dirinya. Dia cuma memantau saja kemana ini saudaranya. Maka dia ngomong hal adulukum alaman yakfuluhu. Dia ngomong sama Firaun. Firaun, mau nggak ada babysitter nih hebat? Pengasuh bayi. Maksudnya, kalau bayi diasuh sama dia, tenang, adem. Wah, kata Firaun, panggil. Dipanggil itu dengan segala teknologi zaman itu. Ya, mungkin kalau sekarang dikirim pesawat pribadi itu, helikopter Super Puma mendarat di tempatnya itu, yang ternyata siapa itu? Ibunya. Dibawa itu, ke depan siapa ini? Firaun. Nggak tahu kalau itu ibunya. Kata Firaun, betul. Air susumu tuh bisa buat semua orang. Betul, Tuan. Asal bayi itu kasih sama saya, dia pasti mau nyusu. Bukan mau lagi Nabi Musa, doyan. Kenapa doyan? Ibunya. Anehnya, itu Fir'aun sama gengnya. Itu kan ring satu kekuasaan di situ. Ada banyak menteri, mungkin ada intelijen, mungkin ada macam-macam. Itu nggak ada yang kepikir. Dikasih susu sapi berkaleng-kaleng nggak ada yang mau. Dikasih susu perempuan, bukan susu ASI, itu semua perempuan, dari yang masih muda, yang susunya fresh, sampai yang nenek-nenek, udah mau itu, disuruh nyusu. Giliran datang satu perempuan, langsung apa itu? Mau, mestinya curiga nggak? Curiga dong, siapa perempuan ini? Tapi itu, orang kalau sudah berhadapan dengan Allah, takdir dan ketentuannya nggak menang, siapapun dia. Yang pintar jadi bego, yang sangat waspada jadi lupa. Itu kisah pada Firaun. Maka orang tuh nggak bisa lari dari apa ini? Takdir. Saya udah baca itu kisah-kisah indah. Dulu, saya suka sepak bola dulu. Tapi kalau yang main Liga Eropa. Dulu saya tahun 90-an, itu saya ngefans sama 3 klub sepak bola. Ya. Tapi dalam hal ini Santri Darrohman boleh berbeda dengan saya. Nggak kualat lah kalau berbeda jagoan. Ya. Di Inggris, saya itu paling suka sama Manchester United. Di Italia, saya suka sama AC Milan. Di Spanyol, saya suka sama Real Madrid. Itu kesukaan saya. Tahun 99, saya masih ingat di Mesir. Final Liga Champions. Ya, saya masih ingat tuh. Bulannya mungkin Mei. Ya, mainnya di Camp Nou, di markasnya Barcelona. Tahun 99. Mungkin sebagian yang ada di majelis ini belum lahir bahkan. Ya, Habib Umar lahir tahun berapa? Waduh, itu lewat lah ya. Ini tahun 99. Ini Manchester United sebagai juara Inggris akan berhadapan dengan Bayern Munchen. Nih, ya. Bayern Munchen juga klub yang hebat. Manchester ini sedang mencari treble maker. Dia ingin dapat 3 piala. Karena dia baru juara Piala FA, kemudian juara Liga Inggris, dan dia Premier Inggris, maka dia ingin menjuarai Champions. Main di Camp Nou itu. Saya masih ingat, wasitnya itu wasit legendaris yang botak, orang Itali. Pirgi, saya lupa namanya. Ya, Colina, botak orangnya. Saya dengan teman-teman itu, saya masih ingat banget itu, nonton rame-rame. Saya masih ingat di antara yang nonton itu sahabat saya, Dr. Saiful Bahri. Sekarang ada di sini, beliau doktor dari Al-Azhar, alim dalam ilmu tafsir.
itu waktu itu ikut nonton sama saya di rumah saya. Jadi beliau sama dengan saya, suka sama MU, sebagian teman-teman tuh musuh saya. Jadi menjagokan Bayer. Ini hebat sekali ya, pelatih yang di sini ada Ferguson, pelatih yang sangat legendaris di MU, sementara di Bayer itu ada Omar Hitzfeld. Itu orang Jerman keturunan Syria, makanya namanya Omar, tapi tulisnya Otmar Hitzfeld. Itu terus Inggris kipernya adalah kiper Denmark, MU, Peter Schmeichel, ya. Kemudian yang ini saya lupa itu karena sudah lama sekali tahun 99 ya. Itu kiper yang luar biasa serem badannya, ya. Di situ ada pemain Inggrisnya lengkap, MU-nya lengkap. Ada Andy Cole nanti yang hebat-hebat, ada Yorks, ada Giggs waktu itu, ada Kane, masih ingat saya ya. Yang Bayer itu ada Carsten Jenker, ada Mario Basler, ada bekas kapten yang saya juga lupa karena kejadian itu sudah 22 tahun yang hampir 21 tahun yang lalu lah ya. Saya kalau nama sahabat Nabi alhamdulillah masih ingat lah ayat-ayat Quran, tapi pemain bola itu kadang-kadang saya lupa ya. Nah itu luar biasa itu ya. Saya sebagai pendukung MU, dan MU prestasinya sedang bagus-bagusnya di 99 itu terhenyak karena permainan itu baru mungkin 2 menit. Saya ingat banget itu Carsten Jenker ini yang kuat dari Jerman itu dijatuhkan di kotak penaltinya MU. Maka MU kena penalti. Yang nembak itu sebenarnya ingat namanya Mario Basler. Itu jadi pemain terbaik nanti ketiga itu. Gol ini penaltinya, Schmeichel nggak bisa tangkis, masuk. Kedudukan 1-0 untuk Bayer, mungkin baru 1 atau 2 menit. Saya masih ingat itu. Jadi sepanjang pertandingan itu, Masya Allah, itu pendukung MU itu sudah kalah mental. Bahkan berkali-kali itu, yang namanya pemain Bayer itu, nendang itu kena gawang-gawang, tiang gawang semua itu. Kalau masuk itu mungkin 4-0, tapi waktu itu enggak. Saya masih ingat itu. Sampai masa injury time. Jadi sudah masuk babak kedua, itu sudah habis menit 45, kemudian asisten wasit yang di pinggir itu ngangkat jam. Ada tambahan 3 menit. Di 3 menit itu sebelumnya backnya MU itu ditarik, diganti oleh pemain gaek nih, Teddy Sheringham. Teddy Sheringham itu pemain striker MU yang hebat, tapi di tahun 99 dia sudah tua, napasnya sudah tidak panjang lagi, jadi dia cuma pemain cadangan. Nah, sementara penyerang kembarnya ini orang Inggris yang berkulit hitam ini, Andy Cole sama Dwight York kalau nggak salah. 2 ini hebat-hebatnya nih, penyerang ini tiap main mesti ngegolin. Ini buntu. Maka dimasukkan penyerang 1 lagi, backnya ditarik, jadi nyerang berapa ini? 3. Ini jamaah mohon maaf ya, saya bukan menerangkan sepak bola, tapi saya sedang menerangkan tentang betapa takdir Allah itu luar biasa. Diganti nih 3 penyerang MU nih, masuknya. Kemudian begitu mau menjelang injury time, ditarik ini 1 penyerangnya Andy Cole, diganti oleh pelatih MU sekarang. Siapa? Solskjaer, yang Ole Gunnar Solskjaer itu bahasa apa saya enggak tahu. Solskjaer ini jadi penyerang ketiga. Apa yang terjadi? Saya masih ingat tuh injury time itu. 3 menit. Menit pertama MU nyerang tuh. Wah, udah habis-habisan udah ya. Sampai Schmeichel pun ikut maju itu kipernya. Karena udahlah, kalah 2-0 sekali atau kita bertempur habis-habisan. Ini orang kalau sudah kepepet segala macam dikerjakan. Maju tuh, saya masih penjaga gawangnya MU, terus Schmeichel masih maju ke tengah. Yang nendang David Beckham. Nomor 7 waktu itu di MU. Ditendang tuh ke atas. Ke atas, kena backnya Bayern Munchen itu. Muntah itu. Begitu muntah, nih begitu bolanya muntah, ya, itu kena Yorks, penyerang MU masih. Disundul lagi, kena lagi balik. Persis di kakinya Teddy Sheringham. Yang asalnya tidak dinominasikan untuk main sebagai pemain inti MU, hanya ketika keadaan sudah mendesak, butuh banyak penyerang, maka ditukar pemain belakang dengan pemain penyerang. Jatuh enak betul tuh di kakinya Sheringham. Gawangnya udah kosong tuh. Ya, tinggal diapakan itu? Ditendang, maka kedudukannya 1-1. Itu Camp Nou tuh bergemuruh. Bahkan saya loncat. Ya, Anda jangan membayangkan ya, saya yang ceramah hikam malam hari ini, yang isi pengajian biasa di masjid dan biasa baca Riyadhus Shalihin, itu saya meloncat itu. Ya. Ya, bahkan teman saya itu sampai baca Al-Fatihah itu untuk kemenangan MU. Anda jangan tanya, apa hukumnya membaca Fatihah untuk kemenangan Manchester? Itu nanti kita bahas pada pengajian selanjutnya. Baca Fatihah nih, apa yang terjadi? Bolanya kan ke tengah tuh, ya, dipegang oleh Bayer. Ditendang, kena pemain MU. Maka diserang balik ini. Satu-satunya jalan dibuang sama pemain Bayer nih. Dapat lagi sepak pojok.
Cornell lagi, Beckham lagi yang ngambil. Saya masih ingat betul. Ditendang lagi kalau gol yang satu dari sana, sekarang dari sebelah sana Beckhamnya. Beckham dulu pada masa itu tendangannya luar biasa. Ditendang itu bola. Miring, kenapa main Bayer? Tahu Anda, ditahan dengan dadanya, muntah. Muntahnya ke siapa? Ke Solskjaer yang baru masuk juga. Ditendang langsung ke gawang, masuk 2-1. Itu berhenti semua orang. Kenapa? Karena Manchester menjadi apa itu? Pemenang. Itu jagoan saya menang dengan takdir Allah itu. Ya, tapi hadirin nanti tahun 2005, jagoan saya kalah dengan Liverpool, AC Milan. Itu di Turki, di stadionnya Galatasaray. Itu pada AC Milan sudah menang 3-0 di babak pertama. Ya, itu apa? Liverpool sudah tidak semangat, tapi kemudian sejarah menjadi berubah ketika Liverpool mampu menang 5-3 bahkan lawan siapa? AC Milan. Apa yang ingin saya katakan? Para hadirin sekalian, ya, bahwa takdir Allah itu memang luar biasa. Bahwa takdir Allah itu tidak mungkin dilawan oleh siapapun. Ya, itu tadi cerita yang berat yang pertama tentang Firaun, cerita yang ringan tentang bola, ada cerita yang konyol lagi. Yang cerita itu guru SD saya. Ya, saya SD tahun 80-an berarti lah ya. Ya, saya ingat sekali guru saya itu orang dari Jawa Tengah. Ya, rambutnya tipis di SD itu. Kan dulu di SD ada pelajaran agama Islam, rukun Islam dan rukun iman. Di antaranya takdir. Saya tahu. Saya mohon maaf para hadirin, ceramah saya kisah ini mungkin tidak benar, ini sangat-sangat fiksi. Tapi buat seorang pendidik di masa itu, berhadapan dengan saya yang masih kelas 2 dan kelas 3 SD, untuk kelas 2 mungkin, kelas 2 SD, kalau nggak salah, untuk memahami takdir itu bagus banget. Jadi guru saya cerita begini, ada malaikat pencabut nyawa datang ke rumah seseorang. Gitu ya. Ke rumah seseorang. Ini saya jelas-jelas cerita ini ngarang, dan nggak ada, dan jangan tanya kebenarannya dari berbagai macam aspek agama. Tapi sebagai cerita buat anak kecil di era saya itu sangat membekas sampai hari ini, bahwa kita tidak mungkin melawan ketentuan Allah. Datang malaikat maut itu dapat perintah untuk mencabut nyawa seseorang. Ternyata yang mau dicabut itu nyawa orang baik. Ya, ahli ibadah, ahli baca agama, ahli agama lah, baca akhlaknya bagus, dia ketok-ketok kan. Ini kan juga bohong lah. Masa iya malaikat maut masuk rumah ketok-ketok. Tapi sebagai cerita bertemu tuh. Ditanya sama orang tadi, kamu siapa? Saya malaikat maut. Loh, kok malaikat maut ngaku? Iya, saya kan mau persiapan cabut nyawamu. Ini kan untuk membuat pikiran kita anak-anak di masa itu dekat. Kayak mau motong sapi, kan jagalnya datang dulu, kan nggak langsung datang, langsung bunuh kan, enggak. Tapi kan ada persiapannya lah gitu loh. Itu digambarkan sama guru saya di SD gitu. Nah, begitu dia kata, malaikat maut, ada apa? Ya mau nyabut nyawamu. Ya subhanallah, saya mau mati. Tenang, kata malaikat maut. Ini saya datang duluan jam 7, takdirmu tuh mati jam 8. Gitu. Tenang aja. Kata. Oh ya sudah malaikat, kalau gitu. Saya tak siap-siap dulu lah. Mau istighfar, mau taubat kepada siapa ini? Allah. Tapi dia pikir-pikir, ini malaikat maut bagus juga ini. Saya mau wafat tapi dikasih tahu dulu, jadi persiapan. Maka fahal jazaul ihsan ilal ihsan. Ya, kalau ada orang baik, ya kasih yang baik. Maka sama orang tadi, malaikat maut itu dikasih kebaikan. Dikasih teh panas, dikasih nasi uduk supaya sarapan dulu. Nah, ini cerita jangan diambil aspek kebenaran agamanya. Tapi di masa SD itu menggambarkan takdir itu begitu mudah buat saya. Maka malaikat maut tuh minum teh manis. Sama makan nasi uduk, ditambahin pisang goreng sama ubi bakar. Dimakan banyak-banyak ini. Karena dimakan banyak-banyak, malaikat mautnya jadi apa itu? Ngantuk. Karena ngantuk ketiduran, kata guru saya itu. Begitu ketiduran, itu si orang tadi itu deketin malaikat maut. Ngambil apa? Daftar orang mati yang mau mati hari ini gitu. Ya masa malaikat maut ada catatannya, ya? Memangnya absen kelas kan begitu. Tapi itu yang digambarkan guru saya. Diambil catatannya, Hilman, kemudian dilihat, ya Allah bener, nama saya nomor 1 gitu. Nah, terus dia berpikir, ini malaikat maut kan masih apa ini? Tidur. Saya tuker di tip X. Jangan tanya, catatannya kertas A4 apa folio atau apa, bukan urusan saya. Nulisnya pakai ketikan, pokoknya begitu kata guru saya. Di tip X nih, nama dia nih, nomor 1 nama dia tulis nih, dia balik nih, ke nomor 50 yang paling bawah, yang matinya nanti malam jam 12 malam. Gitu loh. Kan tugasnya sampai jam 12 malam nih, jam 12. Nah,
Udah tenang dia. Alhamdulillah. Ya kan, nanti kalau dia lihat ceknya kan, oh berarti dia balik lagi karena matinya jam 12. Jam 8 bangun malaikat maut nih. Mau melaksanakan apa ini? Tugas. Dia bilang begini, saudaraku, betapa baiknya Anda. Selama ini saya nyabut nyawa nggak pernah dikasih nasi uduk, gitu kata guru saya. Nggak pernah dikasih teh manis. Karena Anda baik, saya nanti akan mengadu kepada Allah. Supaya nyawa Anda diperpanjang. Ini kan bertentangan dengan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tapi guru saya cerita, karena kebaikannya, ini mau diapakan ini? Dirobah. Maka saya robah urutannya, kata dia. Gimana itu? Yang mati nomor 50, saya jadikan nomor 1. Yang nomor 1, saya jadikan nomor 50. Dilihat, siapa yang nomor 50? Ya dia tadi, yang sudah dia robah kemana ini? Ke belakang. Itu artinya, takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Mau dilawan kayak apapun. Kalau yang namanya takdir ini mumpung lagi seneng lah ya. Mudah-mudahan YouTube-nya masih bisa deh perpanjang sedikit lah ya ini. Cerita itu sama. Hadirin sekalian ya. Di Saudi, itu guru saya juga cerita juga soal sumur itu. Jadi orang Saudi, orang Arab itu suka banget main yang namanya burung elang, burung yang itu, yang bisa membunuh itu. Nanti di sini itu pakai kulit begitu, kayak kita burung merpati lah. Nah, diadu di ini. Nah, ini orang ngejar burung itu, ngelihat ke langit kan, ke atas. Dia jalan di sawah di padang pasir, nggak tahu kalau ada sumur. Karena sumur itu kalau di Arab Badui itu nggak pakai apa itu, nggak pakai pinggiran, dia lobangin aja begitu, masuk, pusat ke dalam. Masuk dalam sumur nih, tolong dia, tolong, mati saya nanti kalau dalam sumur. Qadarullah, takdir Allah yang pertama itu, selamat dia. Ada orang dengar itu, suara siapa ya ke jauh teriak-teriak, dicari, ternyata ada orang di dalam apa ini? Sumur. Maka dikumpulin orang kampung, dikasih tambang, ditarik, selamat nih orang. Udah menggigil, udah takutnya kayak apa, udah shock, udah stres, naik. Karena naik, sama warga kampung itu, dia dikasih teh, minuman hangat, ya. Ini kurma, ini kopi hangatnya, ayo minum dulu, ya, biar tenang. Begitu. Kalau ada orang ada apa-apa, jangan ditanya-tanya dulu. Ya. Tapi dikasih apa ini? Minum, tenang. Sudah tenang, semua tenang. Nanya nih orang kampung, kamu kenapa? Kok bisa kecebur apa ini? Sumur. Orang tadi bilang, mau saya ceritain. Mau dong, kata orang kampung. Ya udah, kalau gitu ceritanya di luar saja. Supaya nanti Anda ceritanya jelas, saya praktekkan. Oh, kayak ngajar Insa di Darul Rahman aja itu pakai praktek gitu. Dia keluar itu dari rumahnya itu sama orang desa itu. Orang kampung tuh, gimana kamu tadi begini? Dia contohin kejadian kemarin. Saya itu ngeliat burung nih. Burungnya di sana, kan sumur di situ. Saya jalan, saya lari diulangi, kebetulan kepleset, jatuh beneran. Jatuh lagi ke dalam sumur, kepalanya kena batu, famata, mati dia. Orang kan bilang, konyol banget tuh orang. Udah hidup selamat dari sumur, kok mau-maunya masuk ke dalam sumur. Tapi guru saya bilang bukan itu. Itu tandanya takdir Allah. Kalau sudah takdirnya dia pasti mati. Gimana? Saya tanya sama guru saya. Ya mudah saja. Allah sudah nulis rezekinya orang tadi. Dia akan minum kopi selama hidupnya 10.000 gelas. Allah kan udah tahu. Saya minum nggak minum air ini hari ini, semua orang tahu. Oh saya minum nih, misalnya. Saya minum di jam 9.13 menit. Ini Allah tahu nih, saya minum. Allah tahu. Allah juga tahu jatah minuman saya itu berapa. Misalnya, kata Allah, jatah minuman orang Badui yang jatuh tadi 10.000 kopi, 10.000 teh. Kebetulan yang teh, dia udah minum 10.000. Tadi pagi terakhir sama bininya. Sementara yang kopi, dia baru minum 9.999 gelas. Kalau dia masuk sumur yang pertama mati, berarti rezekinya ada yang gak keminum gak? Ada. Padahal pengetahuan Allah itu tidak mungkin salah. Tadi kita bilang, azali itu di azal, ya kodoknya itu gak mungkin salah. Ini orang 10.000, ya harus 10.000. Maka dia tidak mati itu bukan karena dia gak kena batu, enggak. Karena dia masih punya segelas kopi yang belum dia minum. Maka setelah dia minum, rezeki dia sebenarnya apa ini? Habis. Air putih habis, kopi habis, teh habis. Dia masuk lagi ke sumur.
Ketika dia masuk lagi sumur, dia harus mati. Karena kalau nggak mati, kopi siapa yang mau diminum dia? Sementara rezeki dia sudah apa itu? Habis. Itu para jamaah terkait dengan qada wal qadar. Untuk kali ini mungkin satu hikmah tidak selesai dalam satu pengajian. Nanti minggu yang akan datang di waktu dan jam yang sama di channel Darur Rahman Media ini akan kita sempurnakan penjelasan tentang sawabikul himam la tahriku aswaral aqdar, kaitannya dengan qada wal qadar selanjutnya dan juga kaitannya dengan hikmah yang sebelumnya. Jadi nanti kita sempurnakan, mohon diingatkan oleh Darur Rahman Media bahwa saya malam hari ini baru sampai cerita-cerita tentang ketidakberdayaan semua orang kalau berhadapan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti minggu yang akan datang saya akan membahas kalau begitu manusia itu dipaksa apa punya diberi kebebasan, siapa yang menciptakan kebaikan dan siapa yang menciptakan keburukan. Ya kan, kalau saya diberi sehat oleh Allah, tapi kalau saya sakit apakah Allah yang menyakitkan saya? Kalau saya sholat itu atas ridho Allah, kalau saya mencuri apakah dengan kehendak Allah? Nah itu nanti yang akan kita bahas lebih lanjut karena waktu yang sudah malam. Mari kita tutup pengajian ini dengan berdoa, membacakan suratul Fatihah. Semoga hadirnya kita di majelis yang baik ini, duduknya kita di majelis yang baik ini, baik yang duduk di studio Darur Rahman Media bersama saya, maupun para jamaah sekalian yang mengikuti pengajian ini melalui channel YouTube Darur Rahman Media. Kita doakan mudah-mudahan semua yang kita baca, semua yang kita dengar, semua yang kita lakukan di majelis ini menjadi wasilah dari kita semua kepada Allah untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan semua kebaikan yang kita lakukan, menjaga syiar ajaran agama Islam, mempelajari ilmu warisan dari para ulama yang bersambung dan bersanad kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, cerita-cerita yang indah di dalam Al-Quran, di dalam hadis maupun yang diceritakan oleh guru-guru kita semua itu juga menjadi wasilah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menjaga kita semua di masa pandemi ini. Semoga Allah yahfaduna min kulli makruhin wa min kulli amrad wa min kulli saqam wa min virus corona. Allahumma hfadna wa ahlana wa man kunna nuhibbuhu ya Allah ya arhamar rahimin ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bijahi man unzilat 'alaihil Fatihah ya farijal hammi ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad ya nabiyyir rahmah, inna tawajjahna bika ila rabbina lituqda hawaijuna birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.